Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, kalau berdoa pengennya langsung dikabulin apa nanti aja? Kalau misalnya kita minta sama Allah pengennya langsung dikabulin yang kita minta atau diganti sama yang lain? Langsung dikabulin. Langsung yang kita minta. Kalau misalnya kita doa nggak dikasih hari ini tapi nanti dibayarnya 2-3 tahun lagi sama Allah baru dikabulin, marah apa enggak? Enggak. Boleh apa enggak? Boleh. Enakan mana ditunda apa sekarang dikabulinnya? Sekarang. Tadi katanya kagak kira maunya sekarang. Itulah manusia. Alhamdulillah masih di bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, yaitu bulan Ramadan, di mana di 10 hari terakhir kita berharap semoga kita bisa terbebas dari api neraka. Amin ya robbal. Ya robbal. Bu, makin lama jawabnya makin lemes ini. Tetap semangat, takbir dulu, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Kali ini kita akan membahas tema yang dekat dengan doa ya. Benarkah berdoa di bulan Ramadan itu langsung dikabulkan? Nah, untuk membahas ini sudah hadir bersama kita guru kita kali ini Ordal, Bu. Ordal. Orang dalam. Orang sini juga ini mah. Ustadz Abdul Kafi yang akan membahas dan menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 185-186. Untuk itu kami silakan Kiai. Fadhol. Baik, terima kasih Ustadz David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Kakak. Yang jawab salam kita doain mudah-mudahan pergi haji le. Amin ya robbal. Lenya mana? Hah? Lenya mana? Ikan lele aja. Baik. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda wa ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Ainus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga para jamaah daripada Masjid Al-Muhajirin dan juga segenap majelis ta'lim yang ada di sini yang insyaallah pada hari ini kita senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz David, ya. Ini jamaahnya kayaknya saya kenal ini. Iya. Alhamdulillah. Ini Masya Allah memang warga kita juga sama-sama di sini. Bapak Ibu orang tua saya juga banyak di sini. Mudah-mudahan kita berkumpul silaturahim dan saya senang Cahaya Hati bisa mampir ke sini. Mudah-mudahan bisa memanjangkan rizki dan juga umur kita. Amin ya rabbal. Tema kali ini adalah benarkah di bulan puasa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang doa, ada ayat yang dia berkaitan surahnya dengan surah Al-Baqarah yang berkaitan juga dengan puasa.
yaitu surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila ada seorang hamba bertanya kepadaku, bertanya kepadamu di mana Allah Subhanahu wa taala, maka jawablah aku sesungguhnya dekat. Allah itu dekat dengan hambanya. Maka begitu ditanya oleh para sahabat, sedekat apa Allah itu dengan hambanya? Itu sahabat posisinya sedang naik unta. Lalu Rasulullah SAW menjawab, dekatnya Allah dengan seorang hamba lebih dekat daripada orang yang menunggangi unta dengan leher unta tersebut. Artinya Allah itu begitu dekat dengan hambanya. Tidak ada Allah itu meninggalkan daripada hambanya. Maka apa kalau misalkan syaratnya doa kita dikabulkan? Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka dua syaratnya kalau doa kita dipengen kabulkan tuh. Yang pertama apa? Ikuti perintah Allah dan beriman kepada Allah dengan penuh keyakinan, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Ya. Pak, Ya. punya doa? Punya. Punya harapan? Punya. Ada yang udah dikabulkan? Ada? Ada. Ada yang belum dikabulkan? Ada. Pasti yang belum dikabulkan pengennya cepat dikabulkan. Ya. Kalau pengen doanya dapat duit cepat dikabulin apa nanti aja? Sekarang. Kalau bisa sekarang gitu ya. Tapi wajah-wajahnya di sini jamaahnya Masya Allah udah dapat THR semua. Ya Allah, amin. Yang kelihatannya THR-nya di atas 20 juta. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Iya baik. Ternyata doa itu syaratnya dua, yakin kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat kepada Allah, orang yang dia beriman kepada Allah, tak kala meminta akan dikabulkan oleh Allah, jawabannya pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi terkadang banyak orang yang jadi problem Ustaz David, mereka itu nggak sabar, pengen cepet-cepet doanya dikabulkan. Allah minta keturunan, ya Allah berikanlah saya keturunan sekarang juga. Ya Allah berikanlah saya rezeki sekarang juga. Pengennya instan. Padahal di balik doa itu ada yang namanya proses. Terkadang banyak orang yang kalah di prosesnya. Karena setiap harapan butuh proses. Contoh, Bapak Ibu pengen masuk anaknya ke universitas. Kira-kira butuh nggak yang namanya ujian? Betul. Butuh proses nggak? Betul. Ada nggak ujiannya? Ada. Pasti ada. Begitu juga makanya orang yang berdoa dia punya harapan, pasti dia ada proses dan ujiannya. Maka kita harus sabar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'una Allah taala azza wa jalla bid'awatin." Tidaklah seorang muslim yang dia meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala doa yang baik-baik, laisa lahu ithmun, dia tidak punya dosa, wala qati'ah rahimin, dan dia tidak memutus silaturahim, kecuali Allah kabulkan 3 fase doanya. Waduh, apa tuh? Apa itu? Yang pertama, ajjalalaha fi da'watihi. Yang pertama, Allah akan segera kabulkan doanya. Itu tingkatan yang pertama. Jadi begitu doa, ya Allah berikanlah saya petunjuk jalan keluar, langsung Allah kabulkan. Ya Allah berikanlah saya jodoh yang cantik, yang ganteng, yang botok, yang bening, yang putih. Cakep banget ya gitu ya. Kalau gitu saya juga mau. Ada istri saya, jangan-jangan. Ya nggak berani saya. Iya. Mintanya begitu. Akhirnya apa? Ya Allah jadikanlah anak saya punya jodoh yang bagus, yang ganteng, yang soleh dan soleha. Minta cepat dikabulkan, ada juga. Tapi yang kedua fasenya apa? Yudakhiruha lahu fil akhirah. Enggak Allah kabulkan di dunia, Allah simpan doanya di akhirat. Agar apa? Untuk membantu kita nanti tak kala kita kesulitan di akhirat. Fase yang ketiga, nah ini
yang jarang orang ketahui, yang menganggap dan menyalahkan Allah. Ayyusarrifa minassu bida'watihi. Allah hilangkan daripada keburukan di dalam dirinya lantaran doanya. Boleh jadi doa kita belum dikabulkan Allah, tapi Allah ganti dengan dihilangkan keburukan dalam diri kita. Boleh jadi doa kita itu tidak dikabulkan Allah, tapi Allah ganti disehatkan badan kita. Macam-macam cara Allah memberikan rizki dan mengabulkan doa kita. Maka jangan sampai dalam hati kita itu timbul yang namanya rasa, ngapain doa. Saya doa banyak-banyak pagi siang sore nggak dikabul-kabulin. Suami saya pengen banget rajin laki saya. Ternyata orang-orang jam 7 udah berangkat kemana tahu, dia masih di depan TV, masih di atas kasur. Bapak juga pengen begitu. Saya mah pengen banget ya Allah, pagi-pagi ada yang nyediain kopi. Bukan bulan Ramadan. Kalau sekarang nggak boleh. Ya. Belum ya. Nah, maka ada salah satu yang harus kita perhatikan apa? Waktu dan juga tempat. Karena Allah berikan waktu dan tempat spesial, doa kita dipercepat, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kata Rasulullah, lis-shaimin da'watun mustajabah. Orang yang berpuasa doanya diijabah oleh Allah Subhanahu. Syaratnya apa? Satu, yakin. Jangan kita bilang ke orang lain, saya udah minta sama Allah tapi kok nggak kunjung dikabulin. Itu bisa jadi doa kita ditunda, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bu, fa'akthir ad-du'a, perbanyak daripada doa. Doa itu senjatanya umat muslim. Kalau enggak doa, kalau enggak minta sama Allah, kepada siapa lagi kita minta? Sama Allah. Apalagi di bulan Ramadan, asyru min awakhiri Ramadan, kita raih malam Lailatul Qadar, kita raih magfirah Allah, kita raih rahmat Allah dengan banyak-banyak berdoa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan rahmat dan maghfirah, doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Amin. Terima kasih banyak Kiai. Bu, siapa yang mau nanya angkat tangannya. Bapak silakan. Oke, baik Ibu ya. Ini bapak-bapaknya boleh dong nanti nanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatu Sya'diyah, ingin bertanya Pak Ustadz. Sudah beberapa Ramadan hal yang sama saya dalam berdoa, tapi belum juga dikabulkan oleh Allah. Apakah doa saya salah Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bu, Ibu Halimatus Sya'diyah. Saya minta doa udah berapa Ramadan gak dikabul-kabulin. Saya jadi kepo ini. Doanya apa sih Bu? Apa minta ganti suami enggak kan Bu ya? Jangan Ustaz. Ya nanya, ya gak dikabul-kabulin lah. Iya. Misalnya contohnya apa Bu? Misalnya contoh. Misalnya mic-nya boleh deketin, mic-nya deketin. Misalnya apa? Contohnya ibadah biar khusyuk gitu. Oh biar doanya, biar kalau ibadah khusyuk gitu ya. Okay. Tapi kan suka lihat HP gitu kan, jadi gak khusyuk. Lagian sholat pegang HP. Silakan Kiai, botolnya. Iya baik, ini emang kadang-kadang rada-rada saudara. Iya, mau sholat megang HP. Iya. Ya nggak boleh. Baik, kenapa doa kita tak kunjung dikabulkan? Salah satu faktornya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dosa yang tak sadar kita lakukan. Dosa itu bisa menghambat daripada doa dikabulkan Allah. Bener nggak? Betul. Iya. Kadang ada orang yang merasa saya udah doa, ya kan? Saya udah minta sama Allah tapi tak kunjung dikabulkan. Ternyata ada satu dosa yang memang punten. Dia terus lakukan apa? Gibah. Ngomongin orang. Giliran dipetik dikit.
Iya, akhirnya apa? Yang tadinya nuktoh ada titik kecil di dalam hati itu menutup daripada hati. Sehingga apa? Dosa itu menghalangi doa kita di langit jauh dikabulkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita meminimalisir dosa, minimal benci dengan dosa yang dilakukan, insya Allah dipercepat. Yang kedua faktornya adalah tadi memutus silaturahim. Tapi saya yakin Ibu Halimah ini solehah. Amin. Karena saya tahu beliau, ya belum ajan aja udah sholat. Saking solehnya ya. Saking solehahnya, belum ajan aja udah sholat gitu kan. Maksudnya sholat tahiyat masjid. Iya, Karena saya tahu ini jamaah saya juga. Iya, mungkin doanya masih ditangguhkan Allah. Karena Allah tahu mana yang terbaik. Doa kita dikabulkan kapan dan di mana doa kita dikabulkan, Allah yang Maha tahu. Yang penting kita yakin bahwa pasti doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Bu. Setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah. Cuman masalahnya bisa jadi langsung dikabulin, bisa ditunda, bisa diganti sama yang lebih baik. Bu, Pak, jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bu, Pak, emang luar biasa ini jamaah Masjid Muhajirin Harapan Jaya Bekasi Utara ya. Waduh, apa Bu? Iya, ya itu deh pokoknya ya. Tadi kita udah bahas surah Al-Baqarah ya. Tadi udah dijelaskan tentang doa yang dikabulkan oleh Allah. Bahwa syaratnya pertama adalah kita yakin dengan keimanan kita dan melaksanakan semua perintah Allah. Nah sekarang kita kaji lagi surah Al-Baqarah ayat 187. Kita dengarkan, kita simak kajian tafsirnya bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Effendi. Untuk itu waktunya silakan. Fadhol. Oke. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Bandung. Cakep. Jangan lupa beli dodol. Cakep. Tapi ngapain kejauhan, Bu? Ntar buka puasanya di mana gitu? Baik, Ustaz David. Gimana kabar Ustaz David, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu bapak semua juga yang hadir sehat afiat. Amin. Jasmaninya sehat. Amin. Ruhaninya sehat. Amin. Kantongnya juga sehat. Amin ya Allah. Mudah-mudahan jadi lebaran ya Bu. Amin. Udah dapat THR belum dari bapak? Kalau belum terminta ya. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama-sama hadir di acara Cahaya Hati Indonesia dan juga pemirsa di seluruh Indonesia yang bersama-sama menyaksikan program Cahaya Hati Indonesia di iNews TV. Mudah-mudahan kebersamaan kita di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat istimewa, yang sangat-sangat mulia dan penuh keberkahan. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kajian di ayat surat Al-Baqarah yaitu ayat 187,
itu adalah ayat yang menceritakan tentang uhilla lakum lailatas siyam, ya, rafathu uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, ila akhir ayat. Jadi setelah kita diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala dari tentang pentingnya bulan Ramadan sebagai bulan Quran, berkahnya Ramadan karena bulan Quran diturunkan pada bulan itu, dan juga tentang pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita punya hajat, di saat kita punya urusan. Maka di ayat 187-nya Allah menjelaskan tentang etika di dalam beribadah puasa Ramadan. Dan ini penting Bapak Ibu sekalian. Sebab di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, berhubungan suami istri setelah sholat Isya. Menurut Bapak Ibu, kalau berhubungan suami istri setelah sholat Isya boleh apa enggak? Boleh. Kalau menurut Ustaz David boleh enggak? Boleh Ustaz. Hah? Maghrib juga boleh Ustaz. Habis pagi boleh? Ya. Ternyata Bapak Ibu di saat itu, ya, ternyata dianggap itu sesuatu yang dilarang. Oh, di saat itu dilarang. Di saat itu difahami seolah itu diharamkan. Oh. Maka turunlah ayat itu, Ustaz David. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ternyata ba'da maghrib itu sudah dibolehkan, sudah dihalalkan. Makanya Umar akhirnya memahami itu ayat, kemudian dia menjadi tenang dan tentram, ya. Jadi jamaah yang berbahagia, buat Bapak Ibu saya sampaikan, jangankan malam hari, dalam sebuah kitab namanya kitab Riyadul Badi'ah, itu kitab berbicara tentang akidah, tentang ibadah, tentang muamalah. Dalam bab ibadah Ustaz David ada bab tentang masalah puasa Ramadan. Bapak Ibu saya tanya, kalau orang di bulan suci Ramadan makan di siang hari, minum di siang hari, batal apa tidak? Kalau dia batal, masalahnya dia lupa. Kira-kira batal apa enggak? Kenapa enggak? Karena lupa. Pertanyaan yang kedua, kalau suami istri berhubungan di siang hari Ramadan, dia lupa, batal apa enggak Ustaz David? Batal apa? Saya tanya Bapak Ibu, Bapak batal enggak? Batal enggak Pak? Kan lupa. Kan lupa dia. Hah? Dia lupa. Batal enggak? Tuh Bang David tuh. Ini ilmu nih Ustaz David. Iya benar juga Ya? Ustaz, dia lupa ya. Ada sebuah cerita, ada seseorang bapak-bapak, dia udah punya istri, udah punya anak. Tidur di siang hari lagi puasa Ramadan. Ya. Ya. Tiba-tiba pas tidur dia mimpi basah. Tahu nggak mimpi basah? Ya. Bukan kehujanan, bukan. Bukan kehujanan. Dia benar-benar mimpi basah. Setelah dia bangun, dia makan, dia minum Bang David. Suaminya ditanya sama istrinya, Pak kok makan minum? Ternyata dia bilang apa? Saya makan minum karena tadi saya tidur mimpi basah. Makanya saya makan, saya minum karena saya anggap batal. Ya. Padahal Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu yang belajar nih di masjid ini, kalau orang orang lagi tidur di siang hari, dia mimpi basah, batal apa enggak puasanya? Batal apa enggak? Bu, jangan diam aja, batal apa enggak? Kata ibunya mau jawab takut salah. Batal apa enggak Bu? Enggak, yang enggak mana, angkat tangan ayo angkat. Yang bilang batal? Yang batal mana yang batal? Nah ya, inilah pentingnya majlis taklim Bapak Ibu sekalian. Majlis ilmu itu penting ya. Maka Bapak Ibu harus rajin-rajin menuntut ilmu di majlis ilmu ini, di masjid ini atau dimanapun, supaya dapat mengetahui tentang mana yang benar, mana yang salah. Nah menurut ulama mestinya orang itu tidak batal, cuman dia wajib mandi apa? Mandi basah. Mandi ya basah Ustaz. Iya. Mandi kan pakai air basah. Iya benar. Iya. Jadi wajibnya cuma mandi.
kalau untuk puasa tetap dilanjutkan. Karena dia nggak tahu ilmunya, makanya dia makan minum jemaah sekalian. Tadi pun begitu tuh. Padahal kalau di siang hari, kalau emang benar-benar suami istri karena lupa, menurut ulama itu tidak batal. Pertanyaannya emang bisa begitu? Masa nggak ngingetin sih Ustadz? Bang, kita lagi puasa ya bang. Nah tapi itu salah satu pendapat Bos Edian. Ya. Kenapa? Mengacu ke hadis Nabi tadi tuh. Bahwa ternyata orang yang puasa makan minum karena lupa nggak batal. Demikian pula juga dengan orang yang melakukan hubungan suami istri karena lupa. Tapi Allah alam bisawab. Ya. Jadi Ustaz David itulah salah satu dalil. Makanya jamaah yang berbahagia. Penting dari ayat itu juga yang penting lagi adalah tentang hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami istri itu ibarat dia seperti pakaian. Apa gunanya pakaian Bu? Apa gunanya pakaian? Buat menutup aurat. Karena orang sekarang banyak yang Bapak Ibu sekalian nggak tahu aurat batasannya bagi perempuan mana, bagi laki-laki mana. Sehingga banyak perempuan katanya muslimah, tapi kemana-mana pakaiannya you can see Ustaz David. You know you can see? You can see my ketiak. Jadi dipakai baju yang orang bisa lihat. Na'udzubillah. Dalik Ustaz. Padahal ya mestinya bisa ditutup auratnya itu. Perempuan itu mahal Ustaz. Ibarat seperti maaf ya, barang kalau ditutup pakai pakaian, pakai apa namanya Ustaz itu? Pakai bungkus. Pakai bungkusan itu lebih orang hati-hati megangnya, betul nggak? Tapi kalau dia maaf ya, ngablak, tau ngablak? Paham nggak ngablak di sini? Ngablak tuh terbuka, itu gampang orang cubit ya sekalian. Nah sekarang perempuan sekarang maaf ibu suka ganjen juga gitu ya. Kadang-kadang dicubit, cubit lagi dong begitu. Ya. Jadi ibu sekalian, mestinya suami istri saya pesan nih. Jadi suami jadi istri harus mampu. Pesan Qur'annya dia ibarat seperti pakaian bagi kita. Jangan diumbar. Paham diumbar? Jangan dibuka aib-aib seputar keluarga yang dialami oleh kita bersama. Oleh suami ataupun istri. Mesti dijaga jamaah sekalian. Ya, apapun masalahnya, apapun aibnya, apapun kekurangannya, mesti seorang suami dan istri itu bisa menjaga. Jangan diceritain kemana-mana. Apalagi maaf dipasang status. Dikit-dikit update status. Laki gue itu, bini gue itu, ya. Bikin captionnya. Dikit-dikit marah-marah mulu katanya. Emang sih belum dikasih duit lebaran katanya gitu ya. Tapi nggak mesti di-update status ya mas kalian. Kalau apa? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Minta sama Allah, Allah akan kabulkan permintaan kita ya mas kalian. Apalagi di bulan Ramadan, orang yang puasa sampai dia berbuka itu doanya mustajab. Makanya ibu jangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Baik ya mas kalian. Demikian Ustaz David. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Bu, ayat ini kata Ustaz menceritakan atau menjelaskan tentang adab-adab orang berpuasa ya Bu ya. Di antaranya adalah kewajiban seorang suami terhadap istri dalam memenuhi kebutuhan ya, kebutuhan biologisnya. Nah kalau dulu zaman Sayyidina Umar ada kesan kalau malam hari itu tetap nggak boleh. Umarnya sendiri. Ya, bahkan jadi Umar berhubungan dianggap nggak boleh. Nggak boleh. Ternyata turun ayat itu menghalalkan. Menghalalkan berhubungan setelah buka selama maghrib. Nanti habis sholat tarawih, habis maghrib. Pengen buru-buru. Habis tarawih lah Bu, ya kan? Habis pas buka, pas maghrib, buka dulu minum, makan, baru nanti habis maghrib lagi tarawih. Sabar Bu, sabar. Masya Allah. Baik, silakan Ibu, Bapak yang mau bertanya siapa? Silakan angkat tangannya. Oke, siapa nih Bapak apa Ibu nih? Ibu deh silakan ya. Ibu namanya siapa? Pertanyaannya. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Susilowati dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Ya. Kelurahan Harapan Jaya, Bulak Macan Perme, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara. Ya. Pertanyaannya begini Pak Ustadz, adakah amalan tertentu di bulan puasa ini agar doa kita mudah dikabulkan? Sementara sepertinya banyak orang-orang, mohon maaf, yang bermaksiat di luaran sana doanya sepertinya mudah dikabulkan.
Kemudian bahkan hidupnya pun baik-baik saja, lancar-lancar saja, sukses dan sebagainya. Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ibu ini mewakili jutaan orang yang nonton program ini, Bu. Ya, kenapa saya udah rajin ibadah hidupnya gini-gini aja? Tapi ada orang yang sholat nggak pernah, puasa juga bolong-bolong ya Bu ya. Ke masjid nggak pernah, tapi hidupnya bahagia, mobilnya banyak, rumahnya mewah. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ini gimana caranya supaya kita berdoa itu diijabah oleh Allah? Ada nggak amalannya, Kiai? Silakan Fadl. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara masalah doa, yang pasti kita harus yakin dulu bahwa doa itu yang kita panjatkan kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengijabah setiap doa yang kita panjatkan kepadanya. Kemudian yang kita minta juga semuanya pasti diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada amal apakah yang bisa menguatkan sehingga doa-doa kita itu makin dipercepat diijabah sama Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama sekalian, kalau bicara masalah amal, salah satu amal penunjang ketika kita minta supaya doa itu bisa dipercepat adalah ibu bapak mesti menyisihkan sebagian harta dalam bentuk berinfak bersedekah. Karena ini amal Ustaz David, insya Allah menjadi sebuah amalan mempercepat doa-doa kita dipanjatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Salah contoh misalkan, ketika bapak ibu punya hajat, punya keinginan, lalu kemudian bapak ibu memanggil anak-anak yatim duafa, lalu kemudian mereka diinfakkan, dikasih hadiah, ya. Dan dari doa-doa yang kita panjatkan ditambah dengan doa yang diaminkan sama mereka, itu bapak ibu udah banyak testimoni yang kemudian mewujudkan semua yang menjadi hajat orang yang sedang dalam kondisi sakit pun diberikan kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu amal yang mesti dilakukan oleh orang yang ketika berdoa ingin doanya dipercepat, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Bapak sekalian, yang pasti tadi seperti Ustaz David bilang, keyakinan itu menjadi modal paling utama. Bahwa doa yang kita panjatkan, apapun doa tersebut, ya, yang paling penting doa itu jelas. Bahkan saya sarankan Bapak sekalian, minimal bahkan maksimal ibu baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua hajat dunia akhirat kita itu maka diistilahkan doa sapu jagat, karena itu sudah mengcover apa yang menjadi harapan kita semua. Urusan dunia, urusan akhirat, urusan keluarga, urusan istri, urusan suami, urusan anak, urusan bisnis, semuanya insya Allah dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi sambil setelah ini kita akan menyaksikan Luwak White Coffee akan berbagi keberkahan bersama dengan Ustadz Abdul Kafi. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Al Muhajirin yang insya Allah pada hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saatnya pada segmen kali ini adalah kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillah. Nah jamaah, mau dapat hadiah enggak? Masya Allah ya, kalau yang mau dapat hadiah harus bisa jawab pertanyaan saya. Tapi sebelumnya ada passwordnya. Jadi kalau saya bilang Luwak White Coffee, jawabnya kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Wah ini udah pada hafal ya. Masya Allah. Baik, coba ya saya tes ya. 1, 2, 3. Luwak White Coffee
Kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Masya Allah. Baik ya. Jawabannya belum nih. Pertanyaannya. Jawabannya aja. Ya, yang bisa jawab nanti akan mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Masya Allah. Tapi jangan lupa nanti dipotong pajak. Baik. Siap-siap ya, yang bisa angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Apa surat yang dibahas pada tema kita kali ini? Oh, udah dijawab nih. Ya baik-baik, Bapak silakan. Ya silakan. Wah, ini Masya Allah nih. Ini Bapak belum ditanya aja udah angkat tangan. Iya, silakan Bapak izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Bapak namanya siapa izin Pak? Mukhlis Galigo. Iya, Pak Mukhlis. Ya Pak Mukhlis kenal saya Pak? Alhamdulillah. Saya juga kenal Bapak kok. Baik, Pak Mukhlis, siap ya jawab pertanyaannya ya. Baik ya. Apa surat yang dibahas tema kita kali ini? Tapi sebelumnya saya mau uji dulu passwordnya. Passwordnya Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Masya Allah. Passwordnya aja tahu, apalagi jawabannya. Ini saya langsung kasih aja kali ya. Ya. Iya baik. Apa Pak Haji? Silakan. Surat Al-Baqarah ayat 185 187. Oke, baik. Al-Baqarah ayat 185 dan 187. 100, betul jawabannya. Alhamdulillah, Masya Allah. Bapak Mukhlis mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Alhamdulillah. Nah, Pak Mukhlis saya mau tanya dulu nih, hadiahnya buat apa nih? Makan bakso. Buat traktir. Nanti minta ya sama Pak Mukhlis ya. Buat apa Pak Mukhlis? Oh buat THR. Oh buat dibagi-bagi lagi. Masya Allah, baik, mudah-mudahan berkah ya dari Luwak White Coffee. Amin ya robbal alamin. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah segmen kuis pada hari ini. Mudah-mudahan Luwak White Coffee dan juga Cahaya Hati senantiasa bisa terus memberikan keberkahan untuk kita. Amin ya robbal alamin. Jangan kemana-mana, saksikan terus Cahaya Hati Indonesia. Kita akan belajar lagi tentunya di tema-tema berikut yang insya Allah luar biasa menarik. Cahaya Hati Indonesia. Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana orang berdosa. Mau makan dosa, mau minum dosa, mau mati dosa. Mau mati aja pakai dosa saudara. Baik, Masya Allah. Pak, bulan Ramadan bulannya kita buat ngerem ya. Ngerem dari yang halal apalagi terhadap yang haram. Kalau siang hari makan boleh nggak boleh? Nggak boleh. Kalau siang hari minum boleh apa nggak boleh? Nggak boleh. Siang hari banyak yang dilarang yang padahal sebenarnya dihalalkan oleh Allah. Nah ini artinya melatih diri kita untuk bisa membatasi diri dan menguasai hawa nafsu kita terhadap yang halal apalagi terhadap yang haram. Bu, Pak, makin lemes jawabnya. Udah pengen buka apa gimana ini? Sahurnya cuma sesuap. Ya Rabbi, silakan ada yang mau bertanya angkat tangannya. Iya Ibu boleh, silakan nama Ibu dan pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dengan Ibu Ninin dari Majelis Taklim Al-Muhajirin, Bulak Macan Permai, Harapan Jaya, Bekasi Utara. Begini Pak Ustadz, ada teman saya, beliau itu orang tuanya sudah bercerai. Nah, kemudian dia mau ke rumah nengokin bapaknya karena bapaknya itu lagi sakit. Cuma sama ibunya itu nggak boleh. Bagaimana baiknya kira-kira Pak Ustadz? Gitu saja. Dia Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mau dikunjungi ini mertuanya atau siapa? Bukan, bapaknya. Oh, bapaknya sakit. Oh, bapaknya sakit. Iya. Oh gitu. Oke. Ibunya melarang gitu, nggak boleh. Oh gitu. Oke, baik. Terus Gitu Ibu, aja. pertanyaannya? Ya gimana baiknya gitu untuk anak ini. Oh ya, baik. Untuk teman saya ini. Baik. Gitu. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Yang orang nanyanya mau. Masa saya yang jawab. Mau tukeran kita jadi host yuk. Ustadz silakan. Ustadz Nur Effendi Fadol. Silakan Ustadz Fadol. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Menurut saya ini persoalan memang tidak mudah ya. Tapi kalau kita mengacu kepada tujuan dari kita ibadah puasa atau ibadah secara umum, sebenarnya itu kan tujuan utamanya la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah wal 'afina 'anin nas. Dia suka memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kalau pertanyaan tadi yang Ibu sampaikan terkait seorang anak ingin menjenguk orang tuanya tapi dilarang sama ibunya, itu sebenarnya pasti ada sesuatu masalah, ya. Dan memang yang namanya masalah kita nggak tahu tingkat persoalannya seperti apa. Kalau seandainya seorang yang sudah memahami tentang hakikat sebagai muslim mukmin bertakwa, saya yakin masalah sehebat apapun yang dialami oleh beliau pasti tanpa dia minta maaf pun dia akan memaafkan. Tapi ini Ustaz David terus terang perkara yang nggak mudah, ya. Itu hanya mampu dilakukan oleh orang yang betul-betul bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak bermaksud mengatakan ibu itu nggak bertakwa, tidak. Mungkin memang saya katakan tadi nggak mudah. Karena nggak mudah itulah Allah berikan balasan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Makanya ini pelajaran buat kita bersama sekalian. Kalau kita misalnya Ustaz David difitnah orang, ya, dicemarkan nama kita oleh orang lain, tapi kemudian karena kita paham tentang hakikat takwa, maka kita harus memaafkan. Ya, kayak Ustadz Abdul Kafi. Beliau rentan sekali dapat fitnahan, dapat ujian. Apalagi orangnya ganteng kayak beliau cuma sekalian. Masya Allah. Ya. Ya. Antum juga ganteng Mas. Kalau Anda cantik, Anda perempuan berarti. Jadi jamaah, kita melakukan sifat husnuzon sama ibu itu mungkin ada sesuatu, ya. Nah, sikapnya sebagai seorang anak bagaimanapun, kalau memang bisa dia terima dengan lapang dada, mungkin cari momen yang lain, ya. Tapi saya yakin Bapak sekalian, doakan supaya ibu yang masih melarang itu mudah-mudahan suatu saat, ya, karena ada juga kasus Bapak sekalian, ya, suatu saat bisa berubah, ya. Ada seorang ayah yang tidak mau menikahi anaknya karena masalah-masalah berat, ya. Tapi kemudian seiring waktu berjalan, mungkin juga dengan doa-doa tadi yang diyakini Allah akan kabulkan, dia beramal juga dengan sesuatu yang bisa mengantarkan doa, akhirnya suatu saat bapaknya bisa nikahin Ustaz David. Padahal di saat itu pernah mengancam, saya nggak akan nikahi kamu. Nah, bagaimana dia berwali sementara dia masih punya orang tua? Nah, mudah-mudahan kita doakan, ya, ibu itu bisa melunak dan suatu saat anak tersebut juga ada kesempatan untuk bisa menjenguk ayahnya. Nah, minimal saat itu doakan yang terbaik. Ya Rabb, ya, saya doakan ayah saya biar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sabarkan diri, mudah-mudahan juga dengan sabar dan salat, wasta'inu bisabri wassalah, Allah akan tolong kemudahan di dalam urusan tersebut. Demikian Ibu, ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi kesimpulannya Ustadz, Bu, tadi jadi tetap kalau ibunya ngelarang, kita nggak apa-apa, kita nggak ke tempat orang tua kita, ke ayah kita gitu, nggak apa-apa. Ya, kondisional tadi Ustaz David, mungkin ada larangan dari ibu, ada masalah apa kita nggak paham. Ya kan kita nggak, tapi intinya kita boleh nggak datang atau nggak usah. Tadi saya bilang nunggu waktu dulu, momen. Nanti dulu, Ya, ya. kalau Nanti memang ya, ada Bu, kesempatan tertentu bisa, boleh kita datang lagi insyaallah. Oh gitu, ya, baik-baik. Tapi kalau anaknya bandel gimana Ustadz? Ya sebenarnya sih gimana ya? Oh iya kan anaknya namanya, maaf ya Bu Sebenarnya ya. kan dia maaf juga Ustadz, rindu sama bapaknya saya tuh. mewakili anaknya tadi Iya perasaannya. benar.
Namanya kangen sama bapak ya kan gitu gimana? Boleh nggak anak Gimana, itu? Ustaz? Iya, Banyak baik. gimana, Ustaz Begini, Kafi? ada konsep gini, la ta'ata bi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita itu taat kalau misalkan perintah daripada yang dia perintahkan itu untuk maksiat kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Seorang anak punya bapak, seorang anak punya ibu. Mereka itu adalah orang tuanya. Bagaimanapun seorang anak itu nanti di akhirat dipanggil binnya itu bin bapaknya. Iya. Saya Abdul Kafi bin ayah saya. Gak mungkin binnya bin fulan. Maka dari hal ini kita harus sama-sama saling menjaga perasaan kedua orang tua. Dengan cara apa? Yang pertama, mungkin orang tua pernah sakit hati dengan suami akhirnya berpisah. Iya. Iya, orang tua melarang jangan kamu ketemu bapak kamu. Ya nggak apa-apa, kita nggak usah nurutin perkataan ibu. Karena silaturahim kepada orang tua hukumnya wajib. Orang yang memutus silaturahim doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan bahaya. Iya. Maka caranya bagaimana? Boleh kita jenguk orang tua tanpa bilang ibu. Tuh, Diam-diam begitu. gitu ya? Jadi ibunya ngerasa juga dihargai, orang tua bapaknya juga ngerasa dijenguk oleh anaknya dihargai. Boleh kita menyembunyikan itu, yang penting sama-sama antara ayah dan ibu merasa dihargai dan dihormati. Jadi tidak boleh kita itu memilah itu ibu bapak kamu udah jahat, enggak. Orang tua tetap orang tua, karena nanti di akhirat kita akan dipanggil dengan nama orang tua kita. Tetaplah berbakti kepada orang tua. Wallahu a'lam. Nih Bu. Jawab kenapa? Jadi tadi kalau kata Ustadz Kafi ya nggak apa-apa berangkat temuin ayahnya ya. Cuman nggak usah kasih tahu ibunya. Itu berarti bohongnya bohong putih dong ya Ustadz ya? Iya, Ya. jangan bilang, "Mak, habis ketemu bapak." Ya, jangan. Ntar malah marah itu. Betul. Tapi Jangan. boleh juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz Nur Effendi, ini juga cukup bijak menunda dulu. Tetap mungkin bisa telepon dalam menjaga perasaan ibu, tapi nanti berharap sambil mendoakan semoga ibu memberikan ridhonya kepada anaknya. Begitu ya Bu ya? Bu, ini ngangguk-ngangguk aja pemelototin saya ini. Ustaz David, Ya, aus. bisa aja Ustaz. Silakan ada lagi yang mau nanya, angkat tangannya. Ya Allah ya Rabbi, silakan Ibu. Namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Mudrika dari Majelis Taklim Muhajirin Bulak Maca Permai, Bekasi Utara. Ustaz, saya mau bertanya, benarkah saat berbuka dan sahur itu doanya mustajab akan dikabulkan? Iya. Terima kasih Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perjelas. Benarkah saat berbuka dan sahur itu adalah waktu mustajab, artinya doa yang dikabulkan. Saya biasanya pas buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqa aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, lewat langsung tempe goreng. Lewat lontong sama kuah kacang. Iya, Doanya baik. kapan selain doa itu? Nah, yang bagus tuh gimana? Dan benar nggak itu doa waktu yang mustajab? Silakan Baik, Ustaz. Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa ya. Redaksi hadis yang menyebutkan bahwa doa orang yang berpuasa itu mustajabah itu banyak. Yang pertama, lis-shaimi da'watun mustajabatun. Itu kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, doanya orang yang berpuasa itu mustajabah. Dalam riwayat lain dikatakan, doanya orang yang sedang berbuka puasa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kaitannya? Orang yang tak kala berbuka puasa dan berpuasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jawabannya menurut para ulama karena dia mampu melaksanakan kewajiban dan juga segala sesuatu yang Allah perintahkan berupa puasa. Maka begitu selesai daripada dia melaksanakan puasa, Allah berikan reward. Melalui lisan Rasulullah SAW sampaikan, wahai Rasulullah, orang yang mampu berpuasa sampai akhir imanan wahtisaban, ganjarannya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang yang dia berpuasa justru kagak kuat, Ustaz David. Hanya apa? Illal ju' wal atos. Cuman lapar dan haus. Makanya
Ini saya saran kepada semuanya. Sunnahnya kalau buka puasa itu banyak-banyak doa. Jangan langsung hajar lontong, bakwan, kolak, es belewah, es teh, semuanya dimakan. Belum doa. Bahkan dia bilang apa? Ustadz, udahlah saya duluan aja. Kan masing-masing sekarang Indonesia nih patokannya beda-beda masyarakat. Betul. Khususnya lagi berbuka. Betul. Ada yang dia mazhabnya mazhab TV. Nah, Ajannya bukanya lihat TV. Ya. Kalau TV udah buka, dia buka. Ya. Ada juga yang dia mazhabnya masjid sebelah. Ya. Kalau masjid belum ajan belum, nggak apa-apa Bu, ya kan? Jadi nggak jadi masalah. Ada juga yang mazhabnya via aplikasi. Handphone. Iya, Aplikasi kan handphone. begitu. Ya. Ada juga mazhabnya mazhab Google. Ada juga. Ada. Dia lihat di searching ajan hari ini, dia lihat. Itu kan ada perbedaan. Gitu, tergantung ibu-ibu dah maunya yang mana. Masing-masing pasti punya tanggung jawab masing-masing terhadap waktu. Tapi intinya selama berbuka, yang pertama adabnya begitu ajan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ambil air, Bismillahirrahmanirrahim, minum. Boleh didahului dengan doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar. Minum dah glek 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 glek. Habis minum kemudian apa doa? Ada zahabal dhama'u wa batala'atil uruq wa thabatul ajru insyaallah. Itu boleh doa dah, ya Allah berikanlah saya panjang umur, ya Allah berikanlah saya banyak rizki. Apalagi yang bukber. Bukber bukannya buka banyak doa ngomongin orang. Ya. Udah buka ini kan begitu. Banyakin doa. Doa begitu buka bersama banyak doa. Ya Allah mudah-mudahan jadi ajang silaturahim, panjang umur, sehat walafiat, taat ibadah kepada Allah. Nyampe dengan Idul Fitri. Bertemu lagi bulan Ramadan. Jadi benar adanya. Mudah-mudahan kita perbanyak doa pada saat berbuka, menjadi wasilah harapan kita, tujuan kita, goyah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol. Baik, silakan satu lagi Ustaz David. Di waktu sahur juga ternyata itu momentum terbaik. Makanya saya boleh sarankan buat Bapak Ibu, jika kita masih mengalami saat ini bulan suci Ramadan, boleh jadi kemarin-kemarin masih sangat kurang peduli. Ya biasanya Bapak Ibu, ibu-ibu terutama nih, kalau dia bangun malam untuk urusan dia makan sahur, biasanya dia langsung sibuk dengan ngurusin buat sahurnya saja. Sementara mestinya ini momentum terbaik untuk dia ibadah kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, karena memang di waktu itu waktu yang mustajabah, waktu yang terbaik. Allah. Di saat sepertiga malam itu waktu sahur, kalau kita minta sama Allah, doa sama Allah, apapun hajat-hajat kita itu, mestinya kita memanfaatkan momentum itu dengan sebaik-baiknya. Jangan seperti kebanyakan yang lain Bang David. Orang-orang biasanya memang betul mempersiapkan, cuman lupa tuh dengan kesempatan yang saat itu dia dialamin ya. Jadi saran saya Bapak sekalian, mulai nanti malam ya, ketika bangun jam 2, jam setengah 3, jangan mikir masalah makan dulu. Minimal ibu bapak luangin sebentaran nih. Bab Nabi bilang apa? Afsus salam bainakum wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ada 3 amal kata Rasulullah. Tebarkan salam di antara kalian, berikan orang makan, bangun di malam hari untuk ibadah. Di saat orang-orang kebanyakan tidur. Nah Ramadan biasanya lebih gampang. Nah doa dan ibadah, sholat termasuk, itu menjadi cara untuk kita meminta kepada Allah supaya hajat-hajat kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul juga kalau Ustaz Abdul Kahfi, di waktu buka puasa, di waktu sahur, itu saat-saat yang tepat untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz. Jadi kalau di waktu, ada juga yang beranggapan begini, untuk waktu sahur itu waktu yang paling pas itu setelah kita sahur atau sebelum sahur? Ini pertanyaan nih, orang suka nanya gitu. Pas lagi setelah makan sahur atau sebelum sahur kayak tadi jam 1, jam 2 gitu. Yang waktu mustajabnya tuh kapan gitu Ustaz? Kalau saya menganggap bahwa dua-duanya itu tetap menjadi momentum terbaik. Oke. Sebelum kita makan sahur atau setelah kita makan sahur. Atau pas waktu imsak. Tapi yang pasti gini, wafi apa dalam Al-Quran itu Ustaz Abdul Kahfi, wabil asharihum yastaghfirun.
Di waktu sahur-sahur itulah kita dianjurkan memperbanyak meminta ampunan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa kita banyak. Nah, saat itu saat yang tepat. Berarti waktu sahur itu yang biasa, yang bagus memang kalau sekarang jam 4-an lah kurang lebih, ya. Berarti jam-jam pasca itu masih bisa dimanfaatkan untuk beribadah sahur. Intinya kita harus tahu momentum waktu, kapan saja waktu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi waktu berbuka mustajabah, ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yuraddu. Kan adzan buka, betul enggak? Doa pas lagi setelah adzan itu la yuraddu, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk waktu sahur, intiqal malaikah, ya. Ketika malaikat mencatat daripada amal-amal kita, dibawa daripada doa kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya Bapak Ibu harus tahu waktu-waktu dan tempat di mana hal itu mustajabah untuk kita berdoa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz, Bu. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Mewujudkan rasa syukur itu bisa lewat ucapan, ya, bisa lewat sikap dan perbuatan, dan juga bisa lewat doa kita kepada Allah. Kita sampaikan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bulan Ramadan bulan penuh berkah, ya. Tentunya kebaikan itu bagi kaum muslimin tidak hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada makhluk Allah, ya. Baik itu hewan-hewan, ini kayak di sini ada kucing nih, ya kan? Ada kucing, ikut ada ngaji burung, deh, ikut ngaji ya deh. kan? Kucing aja ikut ngaji di sini. Terus juga menjaga lingkungan supaya bersih. Banyak sekali kadangkala kita sibuk, ya, sifatnya ibadah yang sifatnya itu ibadah maqdah. Tapi yang ghairu maqdahnya misalnya menjaga lingkungan, kebersihan dan segala macam kita suka lalai. Betul apa betul, Bu? Habis pengajian kalau ada sampah, sampahnya diangkatin. Ada yang begitu ada? Ada. Nggak ada. Baik, langsung deh kita kasih pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Ibu, Bapak. Masya Allah, silakan Ibu. Pertanyaannya apa, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Elis Purwani Rezeki dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Bekasi, Bulak Macan Permai, Harapan Jaya, Bekasi Utara. Pertanyaan Ustadz mau tanya dong, bagaimana caranya ikhlas jika realita tak sebanding dengan harapan dan doa? Ikhlas? Tak sebanding dengan harapan dan doa. Oh, keikhlasan tidak sebanding dengan harapan dan doa. Puitis sekali ya. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Effendi silakan Ustaz. Jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bentuk seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin dia harus menerima ketentuan dari Allah yang baik ataupun yang buruk. Memang betul apa yang Ibu sampaikan tadi, sepertinya harapan yang diinginkan itu seolah-olah tidak seperti yang diharapkan. Ya, bahkan mungkin masih jauh dari harapan. Tapi di saat itulah peranan keikhlasan untuk menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
dan yakin suatu saat apa yang menjadi harapan kita juga pasti akan diwujudkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tetap istiqomah. Istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, di dalam berusaha menjadikan diri sebagai orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa itu juga disebut oleh Imam Ali, dia itu orang yang wal qanaah bil qalil. Dia selalu merasa cukup apapun yang Allah tetapkan kepadanya. Ya, dalam urusan apapun dia selalu merasa dan menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini butuh perjuangan, butuh kesungguhan, butuh lagi-lagi keikhlasan tadi, menerima, ya. Mudah-mudahan kita doakan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam menjalankan semua yang dialami tadi itu, sehingga suatu saat apa yang diharapkan diwujudkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada kenyataannya nanti ada masanya Ustaz David itu, ya. Apa yang menjadi harapan itu butuh waktu panjang ternyata. Baru saat itulah apa yang menjadi keinginan diwujudkan sama Allah Subhanahu wa taala karena ketulusannya, keikhlasannya, kesabarannya di dalam mengharapkan yang menjadi keinginan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Bu, jadi yang namanya doa itu kalau orang tua atau siapapun yang mendoakan kebaikan, doa itu lagi nunggu di langit nih. Nunggu, bisa jadi nanti, bisa jadi sekarang. Mungkin ibu doain tapi nanti anak ibu yang dapat keberkahannya. Amin ya robbal alamin ya. Ada orang tua, ini saya cerita sedikit, ada bapak-bapak yang rajin sholat, rajin ibadah ya. Terus bapak ini meninggal. Suatu saat anaknya ini karirnya bagus dan rezekinya luar biasa, karir bagus juga. Terus saya tanya, apa yang bikin kamu, amalan apa yang kamu lakukan? Kok bisa dapat sebegini sukses? Dia bilang, Bang David, saya mah amalannya biasa aja. Tapi saya yakin ini doa ayah saya. Ayah saya itu cuma tukang jualan sayur. Tapi setiap hari yang namanya sholat di masjid gak pernah lepas dan selalu sedekah. Rumah kita mah kecil, katanya rumah kita itu lebarnya 4 kali L. Lu lagi katanya. Begitu buka pintu dia lagi, nengok lagi dia lagi. Tapi begitu Allah ya kabulkan doanya, anak-anaknya yang merasakan dan 4 anaknya sukses semuanya. Amin ya robbal alamin. Ini doa dikabulkannya Allah, bisa jadi seperti itu contohnya. Silakan ada pertanyaan lagi. Oh, kita lihat live sosmed ya. Baik, Bu, serius amat ngeliatin saya ini, Bu. Kita lihat pertanyaan sosmed yuk. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Nah, katanya bulan Ramadan itu bulan banyak berkah. Lalu kenapa hidupku banyak cobaannya? Waduh, apakah dengan berdoa Allah bisa menghilangkan masalahku? Nah, ini kayaknya kalau ngeliat yang ribet-ribet nih Ustadz Kafi boleh nih Ustadz. Silakan ribet-ribet saya nih. Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya bagus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu yang namanya doa itu akan senantiasa berbanding lurus dengan ujian. Kalau saya ibaratkan ini doa, ini harapan, ini dikabulkan. Di tengah-tengahnya itu ada proses. Ya, Bapak Ibu minta anaknya nanti masuk ke Universitas Bonafit, bagus, yang indah, semuanya lancar. Pastinya ada proses. Datang ke sana, daftarin dulu, anaknya dipersiapkan, mentalnya, semuanya. Nah, setelah dia berhasil dengan proses ini, maka harapan ini akan terkabul. Betul? Nah, banyak orang di dunia ini terkadang banyak doa tapi gagal di prosesnya. Yang biasa kita anggap proses tersebut, ujiannya itu kita anggap adalah masalah hidup. Padahal itu adalah bagian dari proses. Banyak orang yang menganggap bahwa proses itu adalah masalah dalam hidup kita. Sehingga apa? Yang tadinya mungkin itu kecil kemudian dibesar-besarkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kita itu sudah dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Betul? Betul. Kita itu manusia didesain oleh Allah mampu menerima segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Ada yang ditinggal oleh suaminya dari masih muda. Dia tetap bertahan mengurus anaknya luar biasa sampai anaknya menjadi sukses. Ada. Namun ada yang dia baru diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit saja di PHK, dia sudah bunuh diri. Dia sudah lompat kemudian mengakhiri hidupnya dan lain sebagainya.
Itu dia nyerah dengan proses yang Allah berikan. Karena di hidup kita, walanabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Endingnya kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang banyak orang yang enggak sabar dengan doa itu. Makanya coba lihat ya Nabi Zakaria. Wa Zakaria idnada rabbah Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Allah. Betapa kita lihat kisah Nabi Zakaria tak kala diuji oleh Allah tidak punya keturunan, betul? Betul. Sudah tua baru punya keturunan. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Allah langsung kabulkan doanya. Kemudian apa? Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya, dikasih keturunan Nabi Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, kami jadikan itu istrinya hamil. Tahu nggak kuncinya apa? Ayatnya masih dalam satu ayat itu. Kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu satu keluarga berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Seorang nabi itu minta sama Allah, yad'unana raghaban wa rahaba, itu sampai bergetar tangan itu. Ya Allah, berikanlah saya keturunan, berikanlah saya harta dan lain sebagainya, agar apa? Mampu meneruskan daripada estafet perjuangan beliau. Itu seorang nabi. Ini kadang-kadang bos bukan, orang kaya bukan, susah iya, kagak mau susah buat sombong jatuhnya. Maka kita harus sabar. Tadi Ustadz udah bilang, kita kalau doa kudu sabar, nunggu itu yang terbaik yang Allah berikan. Kita minta 1 miliar baru dikasih 10 juta. Terima kasih nggak sama Allah? Terima kasih. Kita mampunya 10 juta, boleh jadi begitu dikasih 1 miliar udah kagak lagi datang ke majlis taklim. Datangnya kemana? Mall atau enggak molor. Allah paling tahu kondisi hambanya, makanya berbeda-beda. Ada yang Allah kasih rezeki A, B, C, D masing-masing. Yang penting tadi kita punya sifat qanaah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Masya Allah, Bu. Udah kejawab belum? Ya, udah ya tadi ya, kata Ustadz tuh tadi pertanyaan dari medsos ya. Bisa jadi ujian yang kita terima itu adalah bagian dari proses. Jadi jangan ngeluh, jangan ngeluh. Banyak kan belum dikabulin sebentar. Ya Allah, kenapa sih nggak dikabulin ya Allah? Jahat bener. Ya, ada yang begitu ada? Banyak. Mana orangnya? Kalau di sini sih Ustaz David saya jamin insya Allah. Insya Allah nggak ada? Nggak ada. Silakan. Ya kita lihat lagi nih satu sosmed lagi nih ya. Oke kita lihat. Ini dia. Ini dia. Ustadz kenapa ya menahan api nafsu? Waduh api nafsu. Hawa nafsu kali ya. Menahan hawa nafsu itu susah sekali. Apalagi menahan amarah. Bagaimana kita bisa tetap sabar di tengah anehnya kelakuan manusia. Masya Allah. Silakan Ustadz Nur. Silakan Effendi. Iya betul sekali nih Ustaz David. Ternyata memang manusia itu dihiasi oleh berbagai sifat. Suka pemarah, ada juga di orang baik ya. Kadang-kadang apalagi kalau lagi di jalan Ustaz David nih. Biasa diuji banget tuh kesabaran kita untuk mengendalikan amarah. Iya. Kalau saya sering mengatakan kenapa sih yang namanya mengendalikan amarah itu begitu berat? Termasuk mengendalikan hawa nafsu. Kalau secara khusus mengendalikan amarah itu kenapa sangat berat? Karena dapat hadiahnya surga. Ya. Kalau seandainya mudah, mungkin bukan surga hadiahnya. Apa Ustadz? Apa kira-kira? Celengan kali gitu. Jadi karena itu fadilah dari menahan amarah surga dari Allah Subhanahu wa taala, makanya berat ya Mas Rian. Allah. Ya, makanya berat. Dan itulah ciri orang bertakwa disebutkan dalam surah Al-Imran ketika Allah mengatakan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas
wallahu yuhibbul muhsinin. Allah. Ketika Allah mengatakan serulah manusia supaya bersegera menuju ampunan Allah, menuju surganya Allah. Yang surganya Allah itu luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan buat hamba-hambanya yang bertakwa. Siapa dia? Dialah orang yang suka berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Dialah orang yang mampu mengendalikan amarah. Makanya buat pertanyaan yang beliau tadi sampaikan itu, dia mesti saat ini sadari, kalau ingin dapat surga, kendalikan amarah. Berat memang, ya, tapi surga pahalanya. Makanya Bapak Ibu, saya mau nanya Ibu udah pengen marahin suaminya, nggak jadi. Kira-kira berat apa gampang? Udah mau marah banget nih sama suaminya, nggak jadi. Ingat ayat itu, kira-kira gampang apa susah? Biasanya Bu, kalau orang pengen marah, itu pengen dilampiaskan semuanya tuh. Betul nggak Bang David? Betul. Pernah nggak begitu? Ya pernah Ustaz. Pernah ngaku juga Bang David. Ya. Pernah. Namanya Saya yakin mau semua kita pasti pernah tuh. Ya, pengennya kalau udah marahin totalitas. Nah termasuk juga masalah hawa nafsu Bang David. Itu juga nggak gampang. Makanya Nabi mengajarkan supaya kita bisa berpuasa. Dengan puasa itu insya Allah bisa mengendalikan hawa nafsu. Tadi dijelaskan tuh, jangankan yang haram, yang halal saja ketika puasa mampu ditahan. Ya. Apalagi yang haram. Mudah-mudahan ibu bapak sekalian, dengan datangnya bulan suci Ramadan, dengan puasa Ramadan, kita mampu mengendalikan amarah dan mampu mengendalikan hawa nafsu. Sehingga hawa nafsu itu hanya yang nafsul mutmainnah yang bisa kita laksanakan dalam keseharian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Ibu. Jadi kata Ustadz tadi, ibu mesti belajar nahan amarah. Latihannya sama siapa? Sama suami. Ya Bu ya? Ya, nggak boleh bapak marah-marah sama bapak. Cuman kalau ibu-ibu bisanya, Bu tahan amarah, dicuekin bapaknya. Ya Bu ya? Terus bapak, Pak. Kalau ibu marah Pak, gampang. Ajak ke toko emas. Kabur. Langsung baik deh habis itu. Langsung baik tuh. Langsung baik. Langsung baik. Ya. Baik, oke, ini cuma jokes saja ringan ya, supaya setiap permasalahan dalam hidup itu jangan dibawa berat, apalagi hubungan suami istri, saling menghargai, saling menghormati. Insya Allah bulan Ramadan, bulan melatih amarah kita, melatih kita untuk menguasai diri kita sendiri. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, Pak, saya mau pantun boleh? Jawab ya. Ke Kampung Melayu beli sawo. Kita ngaji yuk. Hayo sama Ustadz Bobby Herwibowo. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ba'du. Dari wajah-wajahnya kayaknya orang puasa semua. Kok tahu Ustadz dari mana lihat? Ya ini pancaran keikhlasan. Oh, kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah saum. Amin. Dan Allah beri rizki kita jumpa dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan Ustadz mau ngajakin ngaji yuk. Siap? Siap. Dan seperti biasa Ustadz kalau ngajarin hafal Quran cuma pakai 2 syarat. 1 suaranya yang lantang, yang kedua isyarat tangan. Siap? Siap. Kalau Ustadz bilang menghafal Al-Quran jawabnya mudah. Bisa? Siap. Coba yang semangat. Menghafal Al-Quran mudah. Nah kalau Ustadz bilang semudah jawabnya tersenyum. Asik. Udah cakep-cakep semua udah nih? Udah. Soalnya udah mau jadi ahlul Quran. Amin. Coba menghafal Al-Quran mudah. Semudah tersenyum. Baik, kita akan baca ta'awuz dan basmalah bareng-bareng. Yuk yang di rumah bareng-bareng juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mau ngajarin ayat pendek, ya, dengerin ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Panjang apa pendek tuh? Katanya pendek. Ibu-ibu itu loh, kapan berhenti? Tapi insya Allah kita akan ngafal juga langsung tahu artinya. Siap? Ya. Tapi itu nggak perlu beginian ya. Kita hapus saja ya. Pokoknya ikutin bacaan Ustadz. Kalau tangan Ustadz bergerak, ikuti gerakan tangannya. Oke? Baik. Hapus dulu layarnya. Ikutin Ustadz. Wa idza, coba. Wa idza. Dan apabila gini ya. Sa'alaka, bertanya padamu Muhammad. Bertanya gini, tanda tanya ya. Iya, pada keriting semua jarinya ini kayaknya ya. Gini ya. Bertanya padamu siapa? Muhammad. Wa idza sa'alaka ibadi, hamba-hambaku. Bayangin Allah lagi ngelus kepala kita semuanya. Seperti ibu bapak kalau ngelus dengan sayang kepala anak-anak dan cucu. Ya. Ibadi, hamba-hambaku. Anni, tentang aku. Fa inni, maka sungguh aku. Qarib, dekat. Masya Allah, Allah amat dekat dengan kita. Insya Allah, pokoknya doa yang banyak kalau lagi puasa ya, karena Allah dekat. Bu, Pak, kalau Allah lagi dekat sama kita, kira-kira kita mau ngapain? Doa yang banyak. Minta lunas utang. Hah? Pertama itu ya. Yang anaknya belum dapat jodoh, mudah-mudahan Allah kasih jodoh yang terbaik. Yang rezekinya masih sempit, Allah lapangkan. Yang sulit, Allah mudahkan. Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Maka Allah lagi dekat sama hamba-hamba yang bertakwa yang lagi puasa, maka Allah akan mengijabah semua doa kita. Amin ya Allah. Lihat nih ya, gerakan Ustadz, dan lihat, simak bacaan Ustadz dulu, sabar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Enak nggak? Enak. Lagi ya, Ustadz lagi ya. Pokoknya situ tidur aja dah. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Udah berasa dekatnya Allah kan? Sekarang Ustadz pengen semuanya, baik yang di masjid maupun di rumah, semuanya dengan nikmat. Baca yuk bareng-bareng ayat ini dengan meresapi gerakannya. 1, 2, 3. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lagi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Enak nggak? Kita ulang lagi 129 kali. Ayo. Kan satu huruf berapa pahalanya? 10, 1000, banyak amat 10 ya. Kita ulang dengan nikmat. 1, 2, 3. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lagi, lebih keras. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sekarang Ustadz mau adu yang perempuan sama yang laki-laki. Yang laki-laki nih biar sedikit 1:4 ya.
Lah, udah ketawa sendiri tuh kakek. Oke, ayo sekarang bapak-bapak ya. Ayo, pokoknya jangan sampai kalah sama mama ya. Oke, 1, 2, 3. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Ini kalau saya nilai kayaknya yang menang bapak-bapak. Ya. Karena saya dan David bapak-bapak juga ya. Jadi kita pakai mic jadi lebih kencang ya. Coba saya pengen, boleh nggak Ustaz? Iya. Ibu-ibunya kita panggil dulu satu ke depan, kita tes dulu, tes dulu. Siap. Silakan. Siap. Ibu satu orang boleh, tiga orang deh. Kayaknya ini nih, yang beda sendiri. Oh iya, jilbab hitam. Ibu, ayo ibu. Berani nggak? Sama temennya siapa? Ajak temennya. Ayo. Bertiga juga boleh. Baru kali ini saya lihat pas ditunjuk, dikasih ke teman-teman. Lu aja jangan gua. Enak aja. Bawa gua lagi lah. Ya udah ini aja dulu nih, ini ya. Ibu bertiga deh, ibu yuk. Ayo, yang depan. Siap nggak? Ayo. Ustadz Pandu, Waiza. Ayo. Dibantu. Ayo, 1, 2, 3. Ayo. Wah. Enggak, maju dulu ke depan. Ya. Oh maju. Biar kelihatan Ustadz. Ayo. Ayo Bu, bertiga di sini. Berdiri di sini Bu, berdiri di sini. Kapan lagi coba sama Ustadz David Holik? Ayo. Iya, maju sini Bu, ya. Ya. Udah THR udah? Udah. Belum Ibu, belum 2 kali ya, silakan. Ayo. Waiza. 1, 2, 3, bismillahirrahmanirrahim. Waiza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Iya, pas koribnya ada yang mau begini-gini juga. Iya. Tapi emang kelihatan, Fit. Kelihatan apa? Mana yang relax, nggak ada beban, sama yang stres banget kelihatan. Tapi kalau ibu kayaknya udah hafal ini. Udah hafal, kelihatan. Saja udah hafal. Bener, orang terdidik kelihatannya. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Kayaknya yang belakang belum nih, yang belakang. Nah, yang belakang. Yang belakang mau nyoba nggak, Bunda? Yang kacamata mau nyoba nggak? Ayo, coba Ibu. Yuk, ayo, cepetan. Ayo, Ibu 3 orang di depan. Ayo, Ibu. Ayo. Ibu 1, 2, 3, Ibu kacamata. Ajak teman-teman arisan nih, ajak. Ayo, Bu. Kita belajar sambil mengingat. Yuk, ayo. Namanya kita. Ayo, Ibu silakan. Ayo, Bunda, ayo. Salah juga nggak apa-apa. Ayo. Ya. Ayo, bismillah, ayo maju. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza artinya dan apabila sa'alaka bertanya padamu Muhammad. Ibadi apa? Hamba-hambaku. Insyaallah. Ya, satu lagi. Ayo. Silakan Ibu, yuk. Insyaallah. Ayo sini. Ayo Ibu, silakan Ibu. Kayaknya sih jilbabnya udah cukup lah buat lebaran ini ayah. Alhamdulillah. Ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Senyum ya ke kamera soalnya. Ini dilihat sama seluruh orang Indonesia. Termasuk Pak Prabowo juga mungkin nonton ya. Pokoknya jangan sampai getar hatinya. Pokoknya rileks. Tapi sebelum mulai tarik nafas dulu. Yang tenang, jangan terlalu tegang ya. Ini selain Pak Prabowo juga Mas Gibran juga nonton. Menteri-menteri juga pada nonton ya. Pokoknya rileks ya. Malah makin grogi kayaknya dikasih tahu. Silakan Ibu, yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni Masya Allah. Udah tahu artinya belum? Coba dites. Iya, Ibu tadi udah bagus. Coba artinya Ibu. Apa yang Ibu pahamin? Tadi yang Ibu pahamin tadi sambil gerakan-gerakan kan ada ya. Silakan. Wa idza artinya? Gini dan tuh Ibu ngerti apabila ya sa'alaka kepadamu ya ibadi hamba-hambaku anni kepadaku tentang aku ini qarib sesungguhnya aku dekat. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Ya Allah, Pak Prabowo pasti bangga ngelihat Ibu nih dari Bekasi. Karena langsung hafal berikut artinya. Nanti insya Allah buka puasa di Hambalang ya. Makasih ya Ibu, silakan boleh kembali lagi. Makasih. Ya Alhamdulillah ya Ustadz ya. Walaupun belum semua ayat, tadi baru ya faida sa'alaka ibad anni fa inni qarib. Lanjutnya Ustadz. Mau diterusin nih? Lanjutin.
Insya Allah, pokoknya kita Al-Baqarah cuma 286 ayat. Ya. Banyak dong. Cuman kan, insya Allah gampang. Nih lanjutannya, ujibu da'watad da'i. Coba. Ujibu da'watad da'i. Ujibu. Ujibu. Aku mengijabah. Aku mengijabah. Bayangin Allah turunkan ijabah. Da'watad da'i. Da'watad da'i. Doa seseorang. Doa seseorang. Idza da'an. Idza da'an. Ketika dia berdoa. Ketika dia berdoa. Masya Allah, jadi dengerin ya kalimat ini, aku ijabah doa seseorang kalau dia mau berdoa. Ayat ini mengajarkan bahwa ijabah doa dari Allah udah ada, yang penting kita mau doa apa enggak. Jadi Allah sudah ijabah sebelum kita meminta. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Coba. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Sekali lagi yang keras. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Masya Allah. Masya Allah. Ini kita mau terusin Fit, cuma Ustadz udah mau mudik. Udah mudik, oh iya. Kalau yang mudik mudah-mudahan semuanya lancar. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Yang Baik. belum turun THR-nya mudah-mudahan Allah kasih yang banyak. Amin. Ini kayaknya pada belum kan? Baik Ustadz, makasih banyak Ustadz. Alhamdulillah. Sebenarnya kita pengen terusin ya satu ayat, tapi karena durasi dan waktu juga yang membatasi kita. Semoga yang disampaikan oleh Ustadz Bobi Heribowo tadi benar-benar bermanfaat buat kita. Amin. Dan kita benar-benar bisa mengingat ya, doa ini adalah surah Al-Baqarah ayat 186 ya. 186 tentang bagaimana Allah meyakinkan kita bahwa setiap doa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Asal kita mau beriman dan menjalankan semua perintah-perintah Allah. Baik, kita akan tutup acara kita hari ini. Dan kita akan mengundang kepada guru-guru kita untuk bergabung bersama kita. Kita akan berdoa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala, silakan Kiai. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Semua pahala puasa kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi penggugur dosa-dosa kita. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, untuk itu mari sama-sama di penghujung acara ini kita berdoa bersama. Kami berikan kesempatan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Effendi untuk memimpin doa. Silakan Ustadz, fadal. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa awladana wa ahlana min ahlil Qur'ani hafadha. Allahumma arzuqna al-istiqamah
على تلاوته وحفظه ودراسته. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah mendengarkan doa penutup dari guru-guru kita. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kita tidak menyia-nyiakan waktu di sisa usia kita dengan banyak melakukan amal soleh, beribadah dan juga yakin bahwa setiap doa yang kita berikan, doa yang kita panjatkan itu Allah pasti ijabah doa kita. Yakin terus dengan keimanan dan teruslah beribadah. Insya Allah Allah memberikan kebaikan bagi kita. Saya David Ali undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulub ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها الأبدان وشفائها